رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak salih dan salihah dimanapun kalian berada, semoga Allah memberikan kita kesehatan dan sehingga kita bisa berkumpul, ya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Taib, anak-anak salih dan salihah, insyaallah Ustadz di sini akan menceritakan salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansor yang bernama Abu Talha. Ketika itu ada seorang muhajir, seorang musafir yang mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan keletihan, dengan keadaan capek. Kemudian muhajir tersebut, musafir tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya kelelahan. Saya sedang perjalanan jauh. Saya butuh makan. Apakah ada sedikit makan di rumahmu, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada sedikit makan untuk tamu tersebut?" Tamu ini, muhajir ini, ya. Kemudian istrinya menjawab, "La ta'am illa ma." Tidak ada makanan, wahai Rasulullah, kecuali hanya air. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada istri selanjutnya. Kemudian Rasulullah bertanya hal yang sama, "Wahai istriku, apakah ada sedikit makanan untuk tamu ini?" Kemudian jawaban yang sama, "Ilama." Cuma ada air saja. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke para sahabatnya. Kemudian bertanya seperti yang sama tadi, ya. Kemudian, "Wahai sahabatku, wahai sahabat-sahabatku," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "apakah ada yang bisa menjamu tamu ini?" Kata para sahabat berdiam bergeming sesaat. Kemudian ada dari salah satu kaum Ansor yang mengatakan, mengacungkan tangan dan dengan lantangnya berkata, "Saya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah saya akan menjamu tamumu." Kemudian tamu ini diajaklah ke rumah Abu Talha tadi, ya, kaum Ansor tadi yang bernama Abu Talha. Kemudian setelah sampainya di rumah, bertemu dengan istri Abu Talha yang bernama Ummu Sulaim, ya. Kemudian bertanya seperti tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai istriku, apakah ada sedikit makan untuk tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Ada sedikit, hanya sepotong roti, dan itu sebenarnya hanya untuk anak kita." Kemudian dengan gagahnya dan dengan lantangnya Abu Talha berkata kepada istrinya, "Silakan langsung hidangkan buat tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian dihidangkanlah sepotong roti tersebut, ya. Kemudian ditaruhlah di ruang tamu, ya, di ruang tamu. Kemudian musafir tersebut berkata kepada Abu Talha, "Wahai Abu Talha, ya, wahai keluarga ini," katanya, ya, "saya tidak akan makan, ya, kecuali kamu ikut makan bersamaku." Kemudian Abu Talha berkata kepada musafir tersebut, "Wahai musafir, silahkan makan. Insya Allah saya akan makan di dapur." Karena memang ketika itu dengan keadaan gelap, ya, maka dari itu di dapur. Cuma, ya, si musafir tersebut melihat dan mendengar kelontangan dari piring tersebut. Padahal di situ Abu Talha sebenarnya sedang berpura-pura makan, tidak ada makanan. Kemudian alhamdulillah setelah itu habis, ya, dihabiskan oleh musafir tersebut. Kemudian musafir tersebut berpamitan dan berterima kasih kepada Abu Talha. "Wahai Abu Talha, terima kasih atas jamuanmu pada malam hari ini." Keesokan harinya Abu Talha dan Ummu Sulaim menyampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Masya Allah, ya, Abu Talha, apa yang kamu lakukan pada malam hari tersebut,
ya, pada malam hari tersebut Allah itu ketawa dan terkagum-kagum denganmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kamu menjamu tamu tersebut, Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-9 bahwasanya di situ dijelaskan ya, orang yang ithar. Apa itu ithar? Ya, ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain pada dirinya. Dari zaman sekarang ya, sungguh sedikit sekali ya perilaku seperti ini. Maka dari itu anak-anak solih dan solihah yang berada dimanapun itu ya, maka coba kita kembali lagi ke cerita tadi ya, kita berlomba-lomba berbuat seperti ya kisahnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Talha. Bahkan Allah tidak segan-segan menurunkan ayat tersebut ya khusus untuk ceritanya Abu Talha. Ya, maka dari itu coba yang masih mempunyai sifat bakhil ya, dihilangkan sifat bakhil kalian ya. Mari kita untuk cinta terhadap yang namanya kepedulian kita terhadap orang lain ya, bisa bersedekah ya, bisa apa itu namanya membantu sesama kita ya, membantu fakir miskin juga bisa, teman kita juga bisa ya. Maka dari itu yuk sama-sama kita berlomba-lomba. Apalagi ini adalah bulan yang mulia ya, bulan Ramadan, bulan yang sangat diberkahi, dan bulan ini ya ketika kita mengerjakan sesuatu amalan tidak akan pernah kita dapatkan pahalanya sebesar di bulan ini. Baik, anak-anak solih dan solihah, mungkin itu cerita singkat ya yang bisa Ustadz ceritakan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talha. Cukup sekian dari Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولا أنت ربيع